Langsung bisa ya? Mudah. Keren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nusina wa ma jahilna wa zidna 'ilma wa fiqha wa 'amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan taufiknya Allah mudahkan kita untuk senantiasa memperbanyak ketaatan di bulan suci Ramadan ini. Karena bulan Ramadan adalah syahrul Qur'ani, syahrul siyam, syahrul qiyam, wa syahrul it'am. Tapi insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan materi terjemah tafsir tadabbur kita, dan kita sampai pada surat An-Nisa di ayat yang ke-55. Di pertemuan sebelumnya ya, tema yang kita bahas dari ayat surat An-Nisa yaitu tentang beberapa hal yang menjadi catatan merah bagi orang-orang Yahudi terhadap klaim mereka, kemudian sifat kufur mereka dan mengajak orang lain berbuat kufur, dan juga sifat hasad yang ada pada diri mereka terhadap Nabi Muhammad dan umatnya. Maka Allah mengaitkan kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Maka karunia ini bukanlah yang pertama kalinya. Maka sungguh Allah telah memberikan karunia ini juga kepada orang-orang dari hambanya sebelum Nabi Muhammad SAW. Maka Allah menegaskan, faqad ataina ala Ibrahim, sungguh kami telah memberikan karunia kepada keluarga Ibrahim. Dan dikaitkan kenikmatan Nabi Muhammad
dan umatnya dengan kenikmatan yang Allah pernah berikan kepada keluarga Ibrahim, untuk mengaitkan Nabi yang terakhir dengan bapaknya para Nabi dan Rasul. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena setelah kenabian dan kerasulan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Nabi dan Rasul setelahnya tidak akan keluar dari nasabnya, nasab Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam disebut dengan bapaknya para Nabi dan Rasul. Apa yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Alkitab. Yang kedua, wal hikmah. Itulah sunnah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Atau al-hikmah yaitu asrarus syariah, rahasia-rahasia dalam syariat. Karena tidaklah ada syariat dari Allah melainkan pasti di dalamnya ada hikmah. Sehingga makna hikmah yang pertama adalah sunnah. Sunnah dari setiap para nabi dan rasul. Nabi dan rasul yang diutus memiliki sunnah-sunnahnya. Dan juga makna hikmah adalah asrarus syariah, rahasia-rahasia syariat. Tidaklah ada semua syariat yang diperintahkan atau sebuah larangan yang dilarang pasti di dalamnya ada rahasia. Karena tujuan datangnya syariat adalah untuk menghilangkan mudarat, atau jika tidak bisa menghilangkan mudarat secara utuh yaitu takliluha, untuk meminimalisir darinya, atau mendatangkan maslahat seutuhnya. Jika tidak bisa, minimalnya tidak hilang secara seutuhnya. Setelahnya Allah menegaskan kembali, tidak hanya Allah berikan kitab dan hikmah, namun juga Allah berikan atainahum. Kami berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kami berikan kepada keluarga Ibrahim alaihissalam mulkan azimah, kerajaan yang besar. Dan ini nikmat agama dan nikmat dunia. Kenabian itu tidak lepas dari nasabnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga kerajaan-kerajaan juga dari nasabnya. Dikaitkan nubuat dan kerajaan, karena jika keduanya disatukan akan menjadi kekuatan dalam menegakkan syariat Allah. Dan seperti yang kita sebutkan di pertemuan lalu, Allah pernah menggabungkan antara kenabian dan kekuasaan pada satu nabi. Itulah Nabi Sulaiman alaihissalam ibnu Dawud. Maka mungkin saja seseorang nabi namun tidak raja, raja tidak nabi. Dan keduanya ini saling berkaitan. Karena tidaklah suatu ilmu itu bisa diterapkan secara utuh jika dia punya kekuasaan. Ada ilmu, tidak ada kekuasaan, tidak akan bisa diterapkan secara utuh. Ada kekuasaan, tidak ada ilmu, kerusakan. Maka ilmu dan kekuasaan tersebut pernah Allah berikan pada satu nabi. Itulah Nabi Sulaiman ibnu Dawud alaihissalam. Ayat setelahnya, setelah Allah menegaskan perkara kenikmatan Allah yang telah memberi, maka barang siapa yang dia berbuat hasad, sungguh telah membangkang dari keputusan Allah. Siapa saja yang melakukan hasad,
memiliki sifat iri dalam hidupnya, sungguh dia telah menentang kehendak Allah. Karena Allah lah yang telah menentukan membagikan. Ayat setelahnya, jaza, balasan. Al-mu'minin was-saddina an sabilillah. Setelah Allah jelaskan tentang karunia-Nya dan ayat sebelumnya tentang jalan yang benar, maka mengenai perkara jalan yang benar dan kebenarannya, manusia terbagi menjadi dua. Allah menegaskan faminhum. Kita terjemahkan dulu ya. Faminhum, maka minhum, dari mereka. Man, ada yang. Kalau man di tengah, ada yang amana bihi, beriman kepadanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum, dan di antara mereka, man, ada yang sadda'an, menghalangi darinya. Wa kafa, dan cukuplah jahannam, neraka jahannam, sa'ira, sebagai api yang menyala-nyala. Dan cukuplah neraka jahannam adalah neraka yang menyala-nyala. Maka manusia terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang beriman dan ada yang kufur, menghalang-halangi dari jalan Allah. Ayat setelahnya tentang balasan. Baik, kita terjemahkan ayat 56 dan ayat 57. Balasan yang beriman, apa yang akan didapat. Balasan orang kafir, apa yang akan didapat. Karena setelah Allah tunjukkan kebenaran, manusia diberikan hak ikhtiar memilih. Silahkan pilih. Tentukan pilihanmu di dunia, kelak nanti Allah akan tentukan nasibmu di akhirat. Tentukan pilihanmu di dunia, dari suatu jalan Allah akan tentukan tempat dan nasibmu di akhirat. Taib, kita terjemahkan. Inna, sesungguhnya, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Kafaru pasti pakai bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Saufa, kelak atau akan. Saufa. Nuslihim, nusli, masuk. Namun lafadz sola yasli, untuk masuk dalam perkara yang siksa, ancaman keras, seperti dalam surat Al-Lahab, sayasla naron. Jadi yasla itu untuk masuk api neraka, siksa. Nuslihim, kami akan masukkan mereka. Mereka kembali kepada siapa? Orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami. Kami masukkan mereka naron, api neraka. Kullama, setiap kali. Kullu ya, kulla yaumin, setiap hari. Kullama, setiap kali. Nadijat, nadijat artinya adalah masak atau al-bulugh fi syiwaya, matang yang sudah di ujung. Apa Pak? Gosong ya, sudah gosong, habis ya, hangus ya. Kullama, sekali lagi, kullama nadijat, setiap kali hangus, gosong,
terbakar habis. Juluduhum, julud kulit, jilid ya. Jildun, julud, kulit-kulit mereka. Badalnahum, badal, kami ganti mereka. Juludan, dengan kulit-kulit. Ghairaha, yang lainnya. Maksudnya apa? Diganti kulit yang baru. Setelah kulitnya sudah hangus, Allah ganti dengan kulit yang baru. Apa faedahnya? Kenapa kulitnya diganti dengan kulit yang baru? Apa tujuannya? Li, untuk, agar, supaya, namanya harfut ta'lil, menunjukkan ilat, sebab, tujuannya. Apa tujuan diganti dengan kulit yang baru? Li, untuk, agar, supaya yaduku, mereka merasakan al-adab, siksa. Jadi biar sakitnya itu terasa sakit dalam siksa, maka cara menyiksanya dengan diganti kulitnya dengan kulit yang baru. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana, adalah, azizan, maha perkasa, hakiman, lagi maha bijaksana, sempurna. Dari awal, innal ladzina kafaru bi ayatina, saufa nuslihim nara, kami akan masukkan mereka api neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali hangus kulit-kulit mereka. Baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti mereka dengan kulit yang lainnya. Apa tujuannya? Liyadukul adab, supaya mereka merasakan adab. Innallaha kana azizan hakima. Ini balasan bagi orang-orang yang kafir. Setelahnya, balasan bagi orang-orang yang beriman. Setelah dibikin takut, khawatir, setelah dibikin senang, gembira, ada harapan yang baik. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh, akan kelak, nudkhiluhum, kami masukkan mereka. Itu kan, kalau di atas pakai lafaz apa? Nusli, karena untuk api neraka. Tapi kalau untuk surga pakai nudkhilu, artinya sama, memasukkan atau memasukkan. Namun kalau nusli untuk siksa neraka, kalau surga menggunakan lafaz yang lebih umum. Nudkhiluhum jannat, satu surga atau banyak surga? Jannat, surga, bukan satu. Jannat jamak muannas salim, surga. Karena minimalnya orang beriman dapat berapa surga? 2, minimalnya 2. Waliman khafa maqama rabbih jannatan,
Bagi siapa yang takut akan kebesaran Rabbnya, Allah kasih 2 surga minimal. Jadi yang masih punya 1 rumah, sabar, nanti punya 2 surga. Baik, lanjut. Tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, al-anhar, sungai-sungai. Tuh Pak, kalau punya rumah kok ngalir sungai, wah, surga dunia itu. Jadi kalau hujan kok mengalir air depan rumah, sungai itu. Anggap saja sungai sementara di dunia. Berapa lama di surga? Khalidina fiha. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Abadan, selama-lamanya. Allah karim. Di surga sendiri apa bersama siapa? Bersama siapa? Pak, kalau di surga pingin sama siapa? Sama bidadari apa yang istri di dunia? Bapak yang jawab. Kalau di surga nanti pingin sama istri yang dari dunia apa bidadari? Taib, lahum, bagi mereka. Siapa mereka di sini? Orang beriman yang beramal soleh. Lahum, bagi mereka, fiha, di dalamnya. Di dalam apa? Surga. Azwaj, pasangan-pasangan, mutahhara, yang suci. Pasangan-pasangan yang suci. Maksudnya siapa pasangan suci? Bidadari apa istri dunia? Hah? Pasangan yang suci ini istri di dunia atau bidadari? Kita lihat tafsirnya nanti. Yang pasti semua pasangan di surga pasti suci. Jadi marah-marah itu nanti gak ada. Jengkel, kesel itu nanti gak ada. Taib, wa nudakhiluhum, kami masukkan mereka, dhillan, naungan atau tempat yang teduh. Atau dhil itu apa? Rantingnya pohon. Dhalilan yang sifatnya dhillan, dhalilan, ranting atau tempat teduh yang nyaman. Nanti kita lihat tafsirnya. Dhillan, dhalilan apa saja. Baik, khalas, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda an. Maka di antara mereka ada yang beriman, dan di antara mereka juga ada yang menghalangi dari jalannya. Dan di antara sifat kafir yang sangat Allah benci adalah dia kufur dan juga mengajak orang lain berbuat kufur, menghalangi manusia dari jalan Allah. Maka ancaman bagi mereka jahannam, wa kafa bi jahannama sa'ira. Cukup bagi mereka neraka jahannam, neraka yang menyala-nyala. Yaitu
famin ahlil kitab, maka di antara ahli kitab, di antara sebagian ahli kitab, man amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ada yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah semua ahli kitab itu ingkar kepada Nabi Muhammad? Tidak. Sebagian mereka ada yang beriman, meskipun wa aktsaruhum fasikun, kebanyakannya fasik. Maka sebagian ahli kitab ada yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bil Qur'anil ladzi unzila ilaih, dan juga beriman dengan Quran yang diturunkan kepadanya. Jika dia bisa beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka secara otomatis dia bisa beriman dengan Al-Qur'an. Siapa yang membawa Al-Qur'an? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika dengan Nabi Muhammad saja tidak bisa mengimani, lantas bagaimana bisa iman dengan kitab Al-Qur'an? Wa minhum man a'rada an dzalika wa lam yu'min. Di antara mereka ada yang berpaling darinya dan tidak mau beriman. Dan tidak hanya itu, wa sa'a fi sarfin nas 'anil imani bidzalik, dan berusaha untuk memalingkan manusia dari keimanan itu. Tidak hanya berpaling dan kufur, namun juga berusaha untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Ini iman sikap ahli kitab. Ada di antara manusia yang kufur, hanya kufur saja, udah kufur, tidak menghalangi manusia dari jalan Allah. Ada yang manusia itu yang sudah kufur dan juga menghalangi manusia dari jalan Allah. Maka apa ancamannya? Hasbuhum annar, cukuplah bagi mereka api neraka, tuqadu alaihim, yang dinyalakan untuk mereka. Fayuhraquna fiha, lalu mereka dibakar di dalamnya. Uqubatan lahum ala kufrihim, sebagai bentuk hukuman atas kekufurannya. Setelah Allah sebutkan tentang sifat siksa secara umum, yang kafir menghalang-halangi dari jalan Allah, ancaman adalah neraka jahanam. Dan neraka jahanam Allah sebutkan sifatnya sa'ir, menyala-nyala. Setelahnya Allah sebutkan siksa, Allah sebutkan siksa api neraka. Siksa api neraka, bagaimana api neraka itu menyiksa? Allah sebutkan innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami. Munasabatul ayati lima qablaha, korelasi ayat ini dengan ayat sebelumnya. Ba'da ma dzakara al-wa'ida bit ta'ifatil khassati min ahli kitab, setelah Allah menyebutkan ancaman secara khusus kepada ahli kitab. Bayyana ma ya'ummul kafirina minal wa'id, Allah sebutkan secara umum ancaman kepada orang-orang kafir. Maka menegaskan innal ladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang kafir yang kufur, kafir terhadap ayat-ayat kami. Yaitu innal kafirina bi ayatillah azza wa jalla, sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah.
Sawaun al-ayatul kauniyah aw syar'iyyah. Baik itu ayat kauniyah atau ayat syar'iyyah. Ayat pada dua makna. Ayat kauniyah tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta. Apa saja, Pak? Penciptaan, yang mematikan, yang menghidupkan, yang mengatur alam jagat raya, yang menentukan, yang membagi-bagi, semuanya diimani. Atau pada rububiyah Allah. Dan itulah ucapan kita, raditu billahi Rabba. Aku ridha Allah sebagai Rabb, pencipta yang mematikan, menghidupkan, menentukan segalanya. Aku ridha. Apapun yang Allah takdirkan di alam semesta, radit. Aku ridha. Au syar'iyyah, atau yang syar'i. Yang syar'i apa contohnya? Ketentuan Allah yang syar'i dalam kehidupan kita. Puasa. Puasa hukumnya wajib. Berapa hari? 1 bulan. 1 bulan itu berapa, Pak? 1 bulan berapa hari? Kalau enggak 29, 30. Kalau enggak 29, 30. 29 hari kita puasa, atau kita sempurnakan bilangannya 30. Maka kita ridho. Allah mewajibkan kita puasa, ridho. Sami'na wa ata'na. Makanya dalam hadis disebutkan, man shoma ramadhana imanan. Barang siapa yang berpuasa karena iman, wahtisaban, mengharapkan pahala dari sisi Allah. Namun bagi siapa yang tidak beriman, kufur terhadap ayat Allah yang kauniyah ataupun yang syar'iyah, Allah ancam, sayudkhiluhumullahu ta'ala nar. Allah akan masukkan mereka ke dalam api neraka. Fayahtariquna fiha, maka mereka akan dibakar di dalam api neraka tersebut. Seperti apa pembakaran api neraka? Kullama nadijat juludum, setiap kali hangus habis dibakar kulit-kulit mereka dengan api neraka, badalnahum, kami ganti dengan juludan ghairuha, dengan kulit yang baru. Ini ayat menarik. Kenapa Allah menyebutkan ketika siksa api neraka kalau sudah membakar kulit diganti dengan kulit yang baru? Yang pertama menegaskan bahwasanya siksa api neraka, siksanya tidak pernah terhenti meskipun sesaat. Seseorang kalau dibakar, ujung-ujungnya apa? Kalau seseorang dibakar pasti mati. Kalau mati selesai. Namun itu tidak terjadi seperti yang di dunia. Di dunia seseorang kalau dihukum misal, meskipun hukum membakar tak boleh. La yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Tuhan pemilik api. Jadi dalam penyiksaan enggak boleh membakar. Kayak Islam itu apa? Kalau memberikan hukuman had, ya, kan ada seseorang mungkin itu sampai batasan hukumnya dengan dibunuh. Kapan? Jika membunuh nyawa yang lain.
atau berbuat kerusakan di muka bumi. Maka ketika dihilangkan nyawanya itu dengan cepat-cepat. Dan di antaranya tidak boleh menyiksa dengan api neraka, dengan api. Kenapa? Karena tidak boleh menggunakan siksaan dengan api kecuali Tuhan pemilik api. Namun seandainya ada seseorang yang dibakar dengan api, ketika api membakar, mati, selesai di dunia maksudnya. Namun itu tidak berlaku di akhirat. Di akhirat tidak ada namanya sekejap itu istirahat. Maka cukuplah di antara peringatan dunia kita melihat api. Api nikmat dan juga siksa, ada peringatan. Api adalah nikmat. Kalau tidak ada api, ibu-ibu gimana? Susah nggak? Kalau nggak ada api susah nggak? Susah. Maka api salah satu nikmat dunia. Dengan adanya api kita bisa bakar-bakaran. Namun api juga menjadi peringatan. Allah berfirman dalam surat Al-Waqi'ah, afara'aitumun nar allati turun. Bagaimana pendapat kalian? Coba renungkan api yang kalian nyalakan. A'antum ansha'tum syajarata am nahnul munsyi'un. Siapa yang menciptakan api, menyalakan api itu? Kalian atau kami? Allah mengatakan nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Kami jadikan api peringatan dan juga sebagai kenikmatan bagi orang-orang yang musafir. Jadi api nikmat, iya, juga peringatan. Jadi cukup melihat api itu bisa menjadi peringatan bagi seseorang yang melihat api untuk ingat dengan api akhirat. Makanya Pak ya, ibu-ibu kalau masak di dapur lama apa bentar? Ibu-ibu kalau masak di dapur itu lama atau bentar Pak? Katanya agak lama. Kenapa? Mentadaburi api. Cukup melihat api saja itu bisa Pak ingat dengan akhiratnya. Jadi mau masak lihat api nangis dulu. Bahkan seorang salaf setiap kali mau berbuat dosa itu menyalakan api. Kemudian apa? Jarinya dimasukkan. Oh ternyata masih panas, ditarik. Mau berbuat maksiat lagi, nyalakan api, kemudian ditaruh jarinya. Oh ternyata api masih panas, enggak jadi dulu. Dan dia mengatakan, wahai jiwa, silahkan berbuat maksiat jika apinya sudah tidak panas. Jadi kalau apinya sudah tidak panas, silahkan. Tapi selama api masih panas, sabar dulu, sabar. Maka Allah menegaskan kullama nadijat juluduhum, jika kulitnya sudah hangus dengan api, badalnahum, kami ganti dengan kulit yang baru. Ai abdalahumullahu ta'ala bijuludin ukhra, Allah mengganti mereka dengan kulit yang baru yang lain. Apa tujuannya? Liyadukul adab, untuk merasakan siksa. Dunia perkulitan, kedokteran maksudnya. Dunia perkulitan dokter. Awalnya itu masih belum tahu rasa sakit, nyeri, ya,
nyelekit ya, rasa sakit jika goresan pisau itu terasa sakit, itu dari mana? Dagingnya, tulangnya, atau yang mana bagiannya? Setelah diteliti dan dikaji, ternyata mereka menemukan rasa nyeri itu ada pada kulit. Dan sebelum mereka meneliti dan membuktikan secara ilmiah, ayat Quran 1400 tahun yang lalu sudah menegaskan. Kenapa siksa api neraka itu dikaitkan dengan kulit? Kullama nadijat juluduhum, ketika kulitnya sudah hangus, badalna juludan, kami ganti dengan kulit yang baru. Atau kalau bahasa ilmiahnya kulit apa itu Pak? Ya, lapisan dermis apa gitu loh. Ya. Jadi lapisan yang lapisan kulit yang dinamakan dermis itulah Pak yang mengantarkan menerima rasa sakit. Yang jika ini sudah rusak, rasa sakitnya nggak terasa. Masa rasa penerima sakitnya itu tidak terasa. Dan ilmu kedokteran menetapkan hal itu setelah penelitian yang panjang. Namun ayat Quran sudah memberitahukan sejak awalnya. Oleh karenanya ya, berbicara tentang Quran, Allah menegaskan afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Quran atau di hatinya ada kunci-kunci yang menghalangi untuk tidak tadabbur? Atau di ayat yang lainnya afala yatadabbarunal Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabburi Quran seandainya Quran itu datangnya bukan dari sisi Allah, pasti kalian mendapati dalam Quran banyak pertentangan. Maka ayat Quran semakin bertambah tahun, semakin menunjukkan mukjizatnya. Kalau kita baca kitab karangan manusia 5 tahun yang lalu kita bisa membaca kitab apalah gitu. Kemudian kitab itu kita tawarkan di tahun sekarang 2026, kira-kira laku gak? Kurang laku, kurang menarik. Bahkan apa? Bahkan mungkin sudah ketinggalan zaman. Bahkan penelitian yang sebelumnya itu terkadang bertolak belakang dengan era yang setelahnya dan setelahnya. Tapi Al-Quran tidak demikian. Semakin bertambah waktu, semakin bertambah tahun, semakin menunjukkan mukjizatnya. Sampai seorang ahli tafsir mengatakan, tafsir terbaik itu zaman. Masih tafsir pada ayat-ayat mukjizat itu zaman. Semakin bertambah zamannya, semakin menunjukkan kebenaran Quran. Dan itu sebagaimana janji Allah dalam surat Fussilat di ayat 53. Allah menegaskan sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami fil afaq, di seluruh penjuru dunia. Dan tidak hanya di ujung-ujung dunia, Pak. Wa fi anfusihim, bahkan pada diri kalian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah lewat Quran. Di ujung-ujung penjuru dunia Allah akan tampakkan
mukjizat Al-Qur'anul Karim. Dan tidak hanya sampai pada ujung saja, wa fi anfusihim, bahkan pada diri kalian sendiri, pada diri mereka sendiri. Dari yang paling jauh sampai yang paling dekat itu banyak tanda-tanda mukjizat Quran yang akan muncul, akan hadir, akan didapati oleh manusia dengan perjalanan waktu. Kenapa Allah menyatakan demikian? Allah akan tunjukkan ayat-ayatnya di ujung penjuru dunia, bahkan pada diri manusia sendiri, hatta yatabayyana lahum annahul haqq, agar nyata bagi mereka Quran itu hak, kebenaran. Makanya banyak tentang mukjizat Quran itu banyak. Tinggal orang berimanya mau mengkaji atau tidak. Yang seandainya Quran ini adalah bukan firman Allah, pasti banyak pertentangan. Semakin zaman semakin banyak pertentangannya. Baik pernyataannya maupun ayat-ayatnya akan bertentangan. Bertentangan dengan zaman terbarunya, bertentangan sesama di antara ayatnya. Namun Allah katakan tidak. Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Quran bukan dari sisi Allah, seandainya bukan dari sisi Allah, pasti mereka mendapati Quran banyak pertentangannya. Namun Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali kepada ayat, ini di antara ayat yang menegaskan tentang mukjizat, tentang ilmiah. Apa yang dikaji oleh manusia, ditetapkan oleh ilmi secara ilmiah, ilmu modern, itu sesuai dengan nas Al-Qur'anul Karim. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali hangus kulit-kulit mereka, kami ganti dengan kulit yang lainnya, kulit yang baru. Dan ini juga menunjukkan betapa kerasnya siksa Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang kufur. Tidak ada namanya istirahat, rehat sejenak. Maka di antara riwayat tentang hal ini kita bisa dapatkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Hatim, pada firman Allah, kullama nadijat juluduhum, setiap kali hangus kulit-kulit mereka diganti dengan kulit yang baru, qal tundijuhum fil yaumi sab'ina alfa marrah. Sab'ina alfa marrah. Setiap kali hangus kulitnya diganti dengan 70.000 kali. Dan dikatakan kepada kulit dan dagingnya, audu fa'adu, kembalilah, maka kembali kepada kulit yang baru. Dan suatu ketika Umar bin Khattab membaca ayat ini, itu Mu'ad bin Jabal mengatakan, aku tahu tentang tafsir ayat itu. Faqala Umar, maka Umar berkata, aidha alayya, coba ulangi lagi. Faqala Mu'ad, indi tafsirha, tentang ayat itu aku punya tafsirannya. Kemudian Mu'ad berkata,
tubaddalu fi sa'atin mi'ata marrah. Kulitnya orang kafir yang disiksa, dibakar dengan api neraka yang menyala-nyala, sesaatnya, 1 jamnya diganti 100 kali. Jadi sesaatnya atau misalnya kalau saat kita terjemahkan 1 jam, 1 jam diganti 100 kali. Berarti berapa Pak? 1 jam berapa detik? 3.600 ya? Diganti 100. Berapa detik sekian? Hangus, ganti. Hangus, ganti. Dan dalam riwayat yang lainnya, fi sa'atil wahida 20 wa mi'a marrah. Dalam 1 saatnya, 1 jamnya 20 wa mi'a marrah, 120 kali. 3.600 detik dibagi 120 kali. Berapa detik Pak? 60-an ya, sekian detik. Dan tidak hanya itu. Qala Rabi bin Anas, beliau menegaskan, maktubun fil kitabil awal, telah tertulis dalam kitab yang pertama, kitab sebelum Al-Quran, kitab yang pertama, anna jilda ahadihim 40 dira'an. Di neraka Allah jadikan kulitnya orang kafir memiliki ketebalan 40 hasta. Kulitnya itu ditebalkan 40 hasta. Wasinnuhu 90 dira'an. Dan giginya itu puluhan hasta, atau dalam riwayat lain sebesar gunung Uhud. Jadi gigi dijadikan sebesar gunung Uhud. Kita aja punya gigi yang kecil kayak gini, kalau sakit gigi mana rasanya Pak? Rasanya rasa luar biasa sakitnya. Gimana kalau dijadikan sebesar gunung Uhud? Wa batnuhu law wudi'a fihi jabal lawasi'ahu. Dan perutnya itu dijadikan besar, yang seandainya gunung disetarakan itu mencukupinya. Fa idza ukilatin nar juluduhum buddilu juludan ghairaha. Ketika sudah dihabisi dengan api neraka, dibakar, setelah hangus diganti dengan kulit yang baru kembali lagi. Kulitnya dijadikan 40 dira'an, 40 hasta. Kulitnya ditebalkan, kemudian dibakar. Liyaduqul adab, agar mereka merasakan siksa adab yang sangat keras. Ketika rusak, ketika hancur, ketika hangus, diganti dengan kulit yang baru. Wa inna dirsahu misla Uhud. Sesungguhnya Allah jadikan gigi gerhamnya itu sebesar gunung Uhud. Tentunya Allah Subhanahu wa taala ya, Maha berbuat, bisa menjadikan segala sesuatu itu melebihi tidak biasanya. Kemudian Allah menegaskan, innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ketika menegaskan tentang siksa itu sangat keras. Kulitnya diganti dengan baru, ditebalkan 40-an hasta, bahkan giginya pun sebesar gunung Uhud.
Allah katakan Allah aziz, Allah itu perkasa. Makna aziz al-ghalib al-qahir, yang maha menang tak terkalahkan. Al-aziz fi intiqamihi, yang maha perkasa dalam membalas. Fala yaqdiru 'alal imtina' minhu ahadun arada bidurrin. Tidak ada seorang pun yang bisa kuasa tahan atau menghindar dari siksanya jika Allah menginginkan keburukan padanya. Walal intisar minhu ahadun ahalla bi uqubatan, dan tidak ada yang bisa menolong. Dan Allah menyebutkan wal hakim. Dalam menyiksa Allah hakim. Dengan adanya siksaan, ini salah satu bentuk keadilan Allah. Dengan adanya siksa neraka, ini salah satu bentuk keadilan Allah. Hari pembalasan adalah salah satu bukti bahwasanya Allah Maha Adil. Fama yukadzibuka ba'du biddin, alaysallahu biahkamil hakimin. Setelah Allah menegaskan hari pembalasan, Allah sebutkan keadilannya, karena balasan adalah bentuk keadilan Allah. Karena mati, kalau mati saja itu gak adil. Misalnya ada orang yang berbuat jahat, kejahatan kepada manusia luar biasa, kemudian belum sampai dieksekusi hukumannya sudah mati duluan. Kira-kira ada yang bisa disiksa tidak? Enggak. Ya, misalnya ada seseorang berbuat jahat, merampok, membunuh, perbuatan keji-keji dilakukan semuanya, kemudian ditangkap. Setelah ditangkap mau diadili, mati duluan. Kira-kira adil? Enggak, belum selesai. Dan ketika dia mati, apa yang mau diadili? Maka tegaklah keadilan Allah di akhirat. Hidupkan lagi. Kemudian Allah tegakkan keadilan, sehingga berkaitan dengan siksa Allah di akhirat, balasan Allah di akhirat, Allah sebutkan hakim. Itu kebijakan Allah, keadilan Allah. Jadi mungkin bisa lolos di dunia, baik lolosnya dengan kabur atau dengan mati duluan, belum dikasih hukuman sudah bunuh diri duluan. Namun tidak akan bisa lolos dari keadilan Allah di akhirat. Maka ini adalah balasan bagi orang-orang yang kafir, yang mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Ayat setelahnya tentang balasan orang-orang beriman. Setelah ayat ancaman, ayat kabar gembira. Apa faedahnya, Pak? Quran itu penuh dengan rasa. Ada kalanya dibikin takut, khawatir, sedih. Ada kalanya dibikin senang, gembira, memiliki harapan baru yang indah. Jadi ketika baca Quran itu tidak bisa satu nada atau satu rasa. Baca Quran itu kayak baca novel. Terkadang nangis, terkadang gembira, terkadang senang, terkadang takut. Kayak pentingnya apa? Pentingnya memahami makna Quran. Sehingga ketika baca itu bisa menghadirkan hati. Karena Quran itu tidak hanya bacaan yang satu rasa, enggak. Maka di antara uslub Quran, setelah disebutkan neraka, setelahnya surga. Atau sebaliknya, sebelumnya surga, setelahnya neraka. Agar hati itu ada rasa-rasanya
cemas dan berharap. Atau bahasa akidahnya adalah ar-raja wal khauf. Ar-raja wal khauf. Ada kalanya dibikin khawatir, takut. Ada kalanya dibikin punya harapan baru. Dan kalau dibikin takut terus, nanti putus asa. Dibikin berharap terus, senang terus, nanti sombong. Biar tetap bisa istiqomah dalam kebaikan, ada kalanya dikasih ini dan itu. Sama kayak kehidupan kita, Pak. Kenapa dalam kehidupan ada sakit? Kenapa kita tuh nggak sehat terus gitu? Enak terus, nikmat terus, sehat terus. Kenapa? Manusia dikasih sehat terus sombong nanti. Ketika dikasih sakit baru sadar ternyata betapa lemahnya diriku ini. Dikasih sedikit sakit saja udah tidak berdaya. Dan juga ini menegaskan tentang al-muqabalah. Kalau dalam balaghah al-muqabalah, ditunjukkan jalan neraka, jalan surga. Apa pesannya? Tentukan pilihanmu di dunia, kelak akan tentukan nasibmu di akhirat. Mau ambil jalannya orang beriman, balasannya surga dengan segala kenikmatannya. Tidak mau beriman, Allah sudah peringatkan, siksanya keras. Apa siksanya? Api neraka yang membakar, yang jika sudah habis membakar diganti dengan kulit yang baru. Kulitnya pun tidak kulit biasa, ditebalkan. Bahkan giginya itu dijadikan sebesar gunung Uhud. Kita sakit gigi yang kecil saja, kalau sakitnya luar biasa nyerinya. Gimana kalau giginya dijadikan sebesar gunung Uhud? Dan ini bukan cerita dongeng, bukan. Ini apa? Berita dari Allah. Tidak ada berita yang lebih benar daripada berita Allah. Dan insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan tentang balasan surga dengan kenikmatan di dalamnya di pertemuan yang akan datang. Insyaallah pertemuan akan datang kita akan bahas tentang surga dengan berbagai macam kenikmatan yang ada di dalamnya. Dan sebagai penutup, jika kita mendapatkan lafaz surga, maka hadirkan semua perangkat-perangkat surga. Salah satu cara mentadaburi Quran, jika kita membaca ayat yang menyebutkan tentang surga, maka salah satu cara untuk mentadaburnya, hadirkan semua perangkat-perangkat surga. Ada apa dalam surganya? Apa saja kenikmatannya, hadirkan. Demikian juga ketika kita membaca ayat tentang neraka, hadirkan semua siksa-siksa tentang neraka. Apa jenis-jenis macam-macam siksaan dalam neraka, hadirkan. Dengannya kita bisa mentadaburi ayat-ayat yang kita baca. Demikian bisa kita ambil faedahnya. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu-waktu hari-hari di bulan suci Ramadan dengan Al-Qur'anul Karim. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haus atau
Sehat, Masya Allah. I just know about your information. Yes. Anak saya itu kan dokter spesialis. Ada subnya, termasuk kulit kasih anestesi. Bener, 2, ya? kasih lagi anestesi 3 enggak sakit. Begitu sakit kasih lagi anestesi 4. Begitu sakit udah. Sekarang enggak. Tapi setiap sekolah belajar itu seminarnya di Jepang mahal mas, orang barat. Maaf aja. Karena harganya mahal, 3 miliar beli ini. Sekali kayak kamu yang mau sakit gigi ini gak usah bayar, nggak apa-apa. Tapi kalau yang lain orang Cina ya bayar 5 juta income, ada sub. Boleh Pak, kenalin dong. Kenalin nanti gigi. Kamu pun dari dulu dikasih tahu aja, agak sombong kamu sekarang. Nomornya. Oh nggak boleh gitu. Tentu ya, nggak bisa ya. Anak saya banyak yang begitu. Nggak boleh. Udah mayur, Etik udah ya? rektor, kasih kayak gitu. Orang lain iri dengki. Oh, Ya, dipindahin dia ke ujung pandang. Saya nggak mau begitu. langsung. Lu kalau mau datang ya ke sana, saya yang ngomong. Oh, Namanya ini hantu ini, maaf ya Pak. benar. Kalau di luar mahal. Pak, di Lakas Gelut kan? Segitu itu Bukan. adalah betul dokter spesialis itu ada 3, dokter umum juga sama kalau ada 3. Itu kalau di luar 2, di dalam itu 1 harus ada itu surat praktek untuk ini, dan itu seminar. Setiap ada 50 SKS lah gitu. Setiap 1 SKS ya ada yang 100.000, ada yang 1 juta. Ini enak, kamu juga kan ngajarin gini-gini teori toh gitu. Iya, Kalau prakteknya saya udah apa. Iya. Makanya kamu kalau misalnya sakit gigi sama gitu, jangan begitu. Teman-teman saya kasihan, udah mayur, udah lekor, pindahin di sini Pak. Jangan. Untung ada saya bintang. Kamu kalau pindahin gini, kamu mau berobat boleh ke dia. Tapi kalau misalnya kamu pindahin di sana, kamu berobat kamu ke sana. Kalau untuk saya kenal boleh. Maaf ya, itu channel Oh iya. Prabowo tuh nih. Berat. Yuk Mas. Siapa?